Sebelumnya, mohon maaf, apakah suara Ibu sudah terdengar jelas? Sudah. Baik, karena sudah pukul 10 lebih, kita mulai saja pembelajaran DDG pada pagi hari ini. Sebelum ke materi, Ibu share screen dulu ya. Nah, pagi ini kita akan belajar mengenai pengenalan CorelDRAW. Sebelum ke materi, kita perkenalan dulu ya. Baik, Ibu perkenalan dulu. Nama Ibu Ita Sutradewi Ristiani, bisa dipanggil Ibu Ita. Ibu dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dari Universitas PGRI Semarang. Alamat Ibu Desa Tanggel, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Di sini Ibu sebagai guru PPL yang akan membantu Pak Rido untuk mengampu mata pelajaran dasar desain grafis. Mengenai perkenalan, apa ada yang ingin ditanyakan? Halo, apa suara Ibu terdengar? Terdengar. Baik. Untuk perkenalan cukup ya, kita langsung ke materi. Ya, Bu. Sebelum ke materi, kita ke KIKD dulu. Nah, di sini ada kompetensi inti. Kompetensi intinya itu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja dasar-dasar teknik komputer dan informatika pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Adapun kompetensi dasarnya pada 3.6 menerapkan perangkat lunak pengolah gambar berupa vektor. Langsung ke materi. Nah, apa itu CorelDRAW? Ada yang tahu CorelDRAW itu apa? Halo. Pada kemana ini? Ibu harap ini bisa disimak dengan baik ya. Langsung pengertian CorelDRAW. CorelDRAW adalah sebuah program komputer editor grafik vektor yang berfungsi untuk mengolah gambar dan banyak digunakan pada bidang publikasi, percetakan, dan bidang lain yang membutuhkan proses visualisasi. Nah, CorelDRAW ini merupakan software yang dikembangkan oleh Corel Corporation, perusahaan perangkat lunak yang bertempat di Ottawa, Kanada. CorelDRAW dapat menghasilkan gambar dengan kualitas baik dan tidak kalah dengan bitmap meskipun berbasis vektor. Nah, itu ada kata bitmap. Apa sih itu bitmap? Bitmap merupakan gambar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik atau piksel yang berdiri sendiri dan mempunyai warna sendiri, sehingga membentuk sebuah gambar itu namanya bitmap. Nah, selanjutnya fungsi dari CorelDRAW. Di sini ada fungsi dan kegunaan ya. Nah, yang pertama itu bisa membuat desain logo.
Nah, sebuah perusahaan, website, toko, ataupun lembaga membutuhkan logo sebagai lambang identitas kebanggaannya. Jadi, pada lembaga itu misalnya sekolah, setiap sekolah itu pasti mempunyai logo masing-masing. Dia itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Seperti juga di toko, misal Joy atau apa itu mesti punya lambang dan ciri khas logo masing-masing supaya dia itu dikenal dengan kalangan masyarakat dengan logo tersebut. Nah, selanjutnya itu bisa digunakan untuk membuat desain brosur, poster, dan undangan. Nah, membuat brosur atau undangan lebih menarik jika tampilannya itu tidak flat, tidak biasa-biasa saja. Nah, pakai CorelDRAW ini kalian nanti bisa membuat desain lebih menarik, apalagi dengan yang dikasihkan dengan gambar dan beragam warna. Nah, selanjutnya itu dapat membuat desain sampul buku. Sebuah buku akan terlihat menarik jika covernya juga menarik. Pasti kalian pertama kali melihat buku itu yang dilihat covernya kan. Nah, kalian harus bisa membuat desain sampul buku menarik biar terlihat buku itu menarik. Membuat ilustrasi. Corel juga bisa digunakan untuk membuat ilustrasi, misalnya ilustrasi yang ada di komik, juga bisa membuat kartun. Nah, kalian bisa berkreasi dengan garis dan lengkungan untuk menciptakan tokoh imajinatif seperti dalam dunia perkartunan, sehingga nanti itu bisa menjadi sebuah komik yang dapat dinikmati para pembaca. Nah, untuk pengertian CorelDRAW sama fungsi, apakah ada yang ditanyakan? Atau bisa raise hand mungkin? Pada udah ya, Ibu lanjut aja. Ya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihan memakai CorelDRAW itu? Yang pertama itu lebih user friendly. Maksudnya apa? Nah, untuk pengguna awam, tampilan CorelDRAW ini tuh lebih bersahabat dibandingkan AI. AI itu Adobe Illustrator. Nah, AI itu juga merupakan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit ya. Tapi untuk awam itu lebih bersahabat ini pakai CorelDRAW. Karena letak dan warnanya itu lebih mirip seperti Microsoft Word. Sedangkan fitur-fitur AI itu lebih kompleks dan tersembunyi, itu mungkin kalau udah lebih profesional mungkin bisa menggunakan AI. Nah, yang kedua itu format import dan export cukup lengkap. CorelDRAW mempunyai banyak format save data, baik untuk keperluan import maupun ekspor data. Bahkan CorelDRAW menyediakan format AI, artinya data yang dibuat di CorelDRAW bisa juga dibuka di AI, yang notabene adalah rivalnya, tapi ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Jika kalian menggunakan AI itu formatnya tidak ada CorelDRAW. Nah, yang ketiga itu yang ketiga resolusi tinggi. CorelDRAW menyediakan resolusi atau kapasitas gambar yang besar, ukurannya mulai dari inci, milimeter, sentimeter, sampai kilometer. Jadi software ini tidak cocok digunakan pada ilustrasi yang kadang harus mencetak gambar dalam skala yang besar. Kalau yang skala besar itu kurang cocok ya menggunakan CorelDRAW. Untuk selanjutnya, ramah di percetakan. Bagaimanapun, Corel lebih populer dibandingkan pada keluaran kompetitornya. Maksudnya, ketika kalian mau mencetak atau print gambar ke percetakan, itu pasti di percetakan itu udah terinstall
aplikasi CorelDRAW ketimbang aplikasi yang lain. Itu tadi kelebihannya. Ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Ini kekurangannya, ukuran file lebih besar. Aplikasi ini tuh menuntut penggunaan PC yang memiliki spesifikasi mumpuni dan dalam sektor RAM yang tinggi karena ukuran file mentah yang dihasilkan bisa cukup besar, apalagi jika desainnya terbilang kompleks. Nah, ini tuh mungkin yang dimaksudkan apabila kalian udah mendesain, mungkin desainnya udah kompleks, udah bagus, itu mungkin file nanti akan ukurannya lebih besar. Yang kedua itu sulit untuk membuat tabel. Nah, karena berbasis vektor, membuat tabel di CorelDRAW agak sedikit sulit karena membutuhkan beberapa klik untuk mendapatkan hasil tabel sesuai yang diinginkan. Nah, yang ketiga, color space harus dikoreksi sebelum penggunaan secara profesional. Nah, ini mungkin nanti masalahnya ketika kalian memilih warna di saat kalian penggunaan di Corel itu akan berbeda ketika dipercetakan. Maka kalian harus hati-hati, teliti dulu apakah sudah benar itu warna yang kalian maksud. Kayak gitu sih kekurangannya. Selanjutnya versi ya. Versi CorelDRAW itu sebenarnya ada banyak sekali. Ini saya tulis mulai dari X3. Sebenarnya itu ada dari CorelDRAW versi 1.0 itu sebenarnya sudah ada. Tapi udah dulu banget, mungkin sekarang udah tidak digunakan. Dari versi 1.0 sampai 12.0 kalau nggak salah. Tapi mungkin ini versi yang X3 itu versi CorelDRAW terbaik untuk pemula. Maksudnya itu sudah mampu memotong grup vektor dan bitmap dalam waktu yang bersamaan. Secara bersama-sama dia itu udah bisa menggrupkan vektor dan bitmap. Selanjutnya ada versi CorelDRAW X4. Ini tuh launching tahun 2008. Nah, ini tuh cuma updatean dari X3. Selanjutnya X5. Ini juga penyempurnaan ya dari X4. Nah, yang CorelDRAW versi X6 ini sudah tersedia versi 32 bit dan 64 bit. Fiturnya hanya penyempurnaan dari versi sebelumnya. Nah, di versi X6 ini, jika kalian menginstal CorelDRAW, lihat dulu kapasitas RAM kalian di laptop masing-masing itu berapa. Nanti kalian bisa menyesuaikan berapa bit Corel yang kalian akan install. Terus ada CorelDRAW X7. Ini tuh versi Corel yang sering digunakan. Nah, ini cukup rendah sih. Kalau Corel yang X7 ini yang RAM 2 lebih masih bisa support. Di CorelDRAW X7 ini tuh kapasitas file instalasi bertambah sehingga spek minimal komputer PC atau laptop juga meningkat. Beberapa perubahan signifikan antara lain workspace lebih interaktif, file and transparency tool dapat dikontrol sesuai keinginan. Desain antarmuka lebih dapat disesuaikan dengan konsep Metro Design. Selanjutnya ada versi X8. Ini RAM 2 ke atas. Ini X8 sudah 64 bit. Spek tinggi ini juga menyesuaikan harga software. Selanjutnya ada CorelDRAW Graphics Suite 2018. Ini merupakan versi tercanggih karena fitur-fitur terbarunya yaitu pada mode state of the art. Itu maksudnya fitur terbaru sih dari CorelDRAW yang versi sebelumnya. Juga ada 2019, ini 2020 keluaran terbaru.
Sebelumnya Ibu minta tolong, ini kameranya bisa dinyalakan sebentar. Iki, tapi dekat jalan. Tulisannya masuk seberapa tahun buka tadi. Iya. Takokno tekonku Ibu. Baik, terima kasih ya semuanya. Dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Bisa dong mikrofonnya di-on-kan biar bisa bersuara. Bisa? Apa tadi materinya gimana yang Ibu sampaikan? Apakah jelas atau bingung atau gimana? Atau ini Mbak Aulia, bisa dong berkomentar sedikit apa ada yang kurang paham atau materinya kecepatan Ibu neranginnya atau nggak paham apa yang dijelasin. Bisa itu dinyalakan mikrofonnya. Baik, misal nggak ada yang ditanyakan. Nanti kalau misal kurang jelas atau gimana atau apa yang ingin ditanyakan tapi malu di webinar ini bisa jadi grup atau japri ke WA Ibu ya yang ada di grup. Iya, Bu. Oh iya Mbak Aulia udah punya aplikasi CorelDRAW apa belum? Belum, Bu. Iya, Nan. Bu. Kenapa? Anak-anak itu Bu Ita, anak-anak tuh kalau pengen tanya biasanya dikasih soal Bu. Kalau kasih tugas atau soal, mereka biasanya baru tanya. Kalau gitu. saya aja sama mereka aja belum pernah ketemu ya. Ini yang kelas 10 belum pernah ke sekolah bertatap muka sama gurunya. Nggak tahu ya. Saya ini juga cewek semua, rata-rata cewek semua, yang cowok cuma 2. Mungkin kalau yang ngajar gurunya cowok mungkin tertarik mungkin. Gurunya soalnya cewek ya. Sayangnya nggak ada guru cowok di sini, Pak, yang Ya, PPL. Juga mereka kan belum pernah masuk selama ini dari Juli sampai sekarang. Ya, Pak. Baik, ini apa Pak Rido mau menyampaikan materi atau diakhiri? Monggo kalau sudah nggak ada yang tanyakan nanti bisa dilanjut di grup saja Bu. Mungkin besok-besok sekalian dikasih tugas aja untuk mereka. Nanti biar biasanya mereka
ada timbal baliknya ketika ada tugas gitu. Biasanya bingung tugas Baik. apa, baru tanya. Kalau nggak ada tugas, biasanya ya diem, memang kayak gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Rido. Nah, baik, untuk pertemuan pagi hari ini, Ibu akhiri dulu ya. Maaf jika ada kata-kata Ibu yang salah atau penjelasannya kurang jelas, kurang paham di pikiran kalian. Ibu minta maaf dan nanti bisa dilanjut di grup jika kalian kurang jelas. Terima kasih, tetap jaga kesehatan ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak semua bisa Waalaikumsalam classroom ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partisipan.